Assalamualaikum dulur, ketemu lagi dengan SPA. Job masuk lagi lur. Kali ini Ya dapat job repair doang. lagi lur, Tuh sama seperti yang gerbang kemarin. Jadi ini kepanjangan awalnya adalah geser motong dan pagar buka. 40 Jadi ini Nah, yang sama tuan kecil rumah ini diminta untuk nambah satu dibuatkan daun lagi. gesernya 85 lebih ini dipendekin, Dibuat dipotong maksudnya parkiran lebih mobil dalam pendek eksekusi hari ini supaya lebarnya maksudnya. kelar cepat bayar. Terus yang kedua penambahan untuk lipat, jadi enggak lipatnya nggak cuma satu jadi dua. Ini udah saya potong nih lur, panjangnya sekitar berapa ya ini ya, 20 cm. Kalau ini proses untuk pembuatan pintunya, nanti disambung pakai yang itu supaya lipat dua. Pesanan alhamdulillah lumayan lur, ada beberapa yang masuk, termasuk kandang kucing ada dua, pesanan kandang kucing. Setelah pesanan pagar baru ada satu lagi, materialnya belum nyampe. Ini udah jadi motong. Jadi sebenarnya kita bikin sugang repair. Jadi ada beberapa yang keropos, kita repair dan bikin baru untuk penambahan pintu lipat. Sekarang proses pemasangan engsel, videonya kita potong-potong biar nggak kepanjangan. Itu jadi yang hulunya masih kelihatan galvanisnya itu yang bikin baru. Untuk isiannya juga baru, tapi ada sebagian yang bekas potongan tadi kita pakai supaya hemat materialnya, karena memang kita meminimalisir budget. Cuman memang untuk belanjanya juga lumayan habis banyak, walaupun cuman penambahan pagar dikit, tapi karena harga material yang lumayan mahal, jadi ya tetap habisnya lumayan banyak. Habisnya sekitar 600. Jadi hulu 4x6 itu kalau di daerah saya di Cikarang Selatan itu yang 1 mili 179. Terus yang 2x4 itu 93, serta yang 4x4 untuk bagian tengah itu sekitar 140 kalau nggak salah. Jadi kemarin saya belanja itu plus siku untuk rel, engsel, cat, dempul, dan tetek bengeknya itu kurang lebih ya sekitar 600 lah ya, kurang lebih segitu. Nanti di plus ongkosnya baru ketemu harga fixnya. Memang ini kalau saya ngomong sama yang punya pagar ya, kita ini realistis saja di bahan. Jadi bahan itu jangan hanya dihitung besinya aja lur, jadi semua bahkan dari listrik juga saya hitung supaya kita itu benar-benar dapat ongkos bersih dari pembuatan ini. Atau kalau masih bingung ya dihitung aja harian, misal harian dari sampean anggap aja taruhlah 200, selesai 3 hari ya berarti sampean 600 plus material 600 berarti 1.200.000, kira-kira begitu kalau nge-repair. Kalau saya modelnya begitu, jadi nggak muluk-muluk, nggak bingung-bingung kalau suruh nge-repair nanti ngasih harga berapa. Wah itu udah nggak ini lagi. Jadi semua harus dihitung, semua detail kalau pengen kita tidak tekor. Bahkan misal kalau butuh untuk misal jauhan ya, untuk ongkos armada kita masukkan juga di biaya pengeluaran.
Jadi benar-benar nanti kita dapat murni bersih ongkosnya, nggak kotor gitu, kira-kira begitu Lur. Nah ini proses pemasangan engsel ini juga saya pakai yang yang lama, cuman di ini aja ditambahan plat aja, kita pakai yang lama untuk meminimalisir pengeluaran. Dan memang kalau kendala di bengkel itu, apalagi bengkel rumahan seperti saya itu atau pemula itu adalah cara menghitung ongkos atau biaya pembuatan repair. Maksudnya repair itu pasti banyak yang bingung, harus minta ongkos berapa atau gimana, itu masih banyak yang bingung. Tapi kalau saya sendiri karena udah beberapa kali mengalami, jadi udah kaget. Namun memang ya itu kalau jauh untuk sementara ini saya tidak bisa karena memang aktivitas di rumah alhamdulillah pesanan lumayan banyak. Yang kedua memang di sela-sela aktivitas juga masih jadi buruh juga, jadi untuk jauh-jauh nggak dilayani alias nggak bisa, kira-kira begitu. Ini kita sedang proses, kira-kira bentuknya begini loh, pokoknya ngikutin aja. Engsel slot kita ganti baru semua, pakai hulu 15-15, tidak pakai yang awal karena jelek menurut saya, terlalu kendur. Ini sebenarnya udah finish, tinggal pemasangan roda juga kita ganti baru supaya nggak repot, karena roda yang sudah oblak itu akan mempengaruhi ketinggian dari pagar itu sendiri. Nah nanti akan repot ketika center dengan yang lipat. Jadi kalau misal kondisi rodanya udah rusak, kita nggak ganti, ketika nanti di center dengan pintu lipat ketemu, setelah itu ganti roda pasti akan selisih tingginya. Maka dari itu alangkah lebih baiknya ya ganti baru aja, jadi memudahkan lah dan kita dalam pengukuran. Ini sebenarnya udah parah Lur, karena informasi dari yang punya pagar ini udah 7 tahun. Dia udah 7 tahun, banyak yang keropos, banyak yang udah selasanya lepas dan sebagainya. Terus yang kedua emang materialnya ternyata tipis. Itu untuk rangka ini kalau nggak salah 0,8, jadi rada susah saya ngelasnya juga. Ini aja harus pakai ampere kecil supaya ndak ikut bolong. Ini proses pemasangan roda aja rada ribet. Lanjut pengecetan ini Lur. Jadi karena itu tadi kembali ke budget, kita nggak pakai cat dasar, langsung pakai cat hitam aja. Yang kedua, untuk pagar yang udah dicat juga nggak kita klotok habis, cuman dibersihin, ada yang sebagian di brushing yang karat, habis itu langsung kita tiban pakai cat. Intinya untuk kesemuanya ini saya hanya menganggarkan itu 1 kaleng cat. Jadi habis ya segitu aja udah, karena tujuannya emang itu meminimalisir budget, kecuali dari owner meminta untuk total, pengecatan total atau dengan yang bagus, maksudnya itu nanti harganya beda lagi Lur, karena untuk pengecatan yang bagus juga harus pakai cat dasar, terus warna baru di clear. Nah itu prosesnya lama dan harus bersih, artinya harus di brushing total.
itu butuh waktu, butuh biaya juga. Jadi harganya pasti beda, karena cat itu rata-rata kalau bengkel dia per meter. Untuk cat ulang itu per meter. Kalau ini kan sekalian paket perbaikan, pengecekan dan pemasangan, kira-kira begitu. Ini tinggal proses pengecatan aja, nunggu kering, nanti baru dipasang. Karena mungkin untuk pemasangannya juga saya agak lama ini sambil membuat pesanan yang lain, karena tuan rumah juga rumahnya lagi direhab. Katanya sih ini dirubah karena buat garasi mobil, makanya diperlebar. Terus proses rehabnya juga belum selesai, makanya mungkin ini ditahan dulu untuk sementara waktu. Nanti setelah rumahnya beres baru ini dipasang, kira-kira seperti itu. Tapi memang di sela-sela itu kita ada aktivitas lain, nggak ada pesanan yang lain kayak pagar. Ada juga tadi yang saya bilang adalah kandang macan alias kandang kucing. Oke ler, gitu aja. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen, dan jangan di skip juga supaya informasi mungkin bisa berguna buat para kawan-kawan pemula di dunia las, di dunia pertalisan, di dunia perpageran. Sharing-sharing sangat membantu saya, informasi-informasi dan lain-lain. Silakan tinggalkan di komen. Kritik saran insya Allah akan sangat membantu berkembangnya bengkel saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.